Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita kembali lagi bertemu pada meeting yang kelima terkait dengan judul apa saja topik-topik ataupun kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh seorang presenter atau pemakalah ketika dia sedang presentasi ya. Oke. Baik, kita masuk kepada topiknya. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan kaji dulu apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi selama presentasi. Yang pertama itu adalah no script ya, jadi tanpa slide ataupun tempat bahan ya. Jadi hal ini bisa saja terjadi mungkin karena lampu mati atau tiba-tiba laptop kita rusak atau sebagainya ya, sehingga kita tidak bisa menampilkan PowerPoint ataupun informasi yang sudah kita persiapkan dari rumah ya. Jadi itu masalah pertama, no script ya. Bisa juga yang kedua tuh masalahnya adalah kita memang menganggap penampilan kita itu nanti atau presentasi kita itu nanti tidak begitu sulit ya. Jadi dengan adanya kita menganggap bahwasanya presentasi kita itu mudah, maka menurut kita itu nanti akan mudah saja ketika kita tampil. Hal seperti ini sungguhlah salah. Jadi di dalam kita melakukan presentasi, kita harus mempersiapkan dari bahannya itu sendiri. Tidak boleh kita tampil dengan sok kepedean atau merasa semuanya akan berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua masalahnya adalah ketika kita melakukan presentasi, kita akan sering sekali seperti orang membaca ya, reading, not speaking. Jadi ketika kita presentasi, banyak sekali pemakalah itu yang sibuk saja dia membaca dari slide-nya, sehingga dia tidak punya waktu interaksi lagi dengan audiensnya. Dia hanya berkonsentrasi ataupun dia hanya berkomunikasi dengan slide. Akibatnya apa? Audiens menjadi ribut, audiens tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh si pemakalah. Akibatnya mereka melakukan aktivitas apa saja yang bisa mereka lakukan ya. Jadi penampilan seorang presenter pun kita menjadi susah karena kita lebih sibuk melihat kepada PowerPoint kita. Kita tidak lagi menyampaikan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Kita sudah terkungkung oleh informasi ataupun poin-poin yang ada di PowerPoint tadi. Jadi kita tidak bisa lagi bicara, kita hanya sibuk membaca saja ya. Nah, yang ketiga adalah yang sering terjadi kita presentasi itu adalah don't or not enough practice. Ini sering kali terjadi ya. Kita menganggap remeh suatu kejadian sehingga kita merasa ketika tampil itu nanti ya sudahlah, nanti akan bisa saja, itu kan hanya pendek itu ya. Hal seperti ini juga merusak dari aktivitas seorang presenter ketika dia menyampaikan sesuatu ya. Jadi apapun yang kita ingin kita sampaikan di depan publik, kita harus latihan dulu ya. Kita tidak boleh anggap remeh terhadap apa yang disampaikan. Jangan memikirkan apa-apa yang kita sampaikan itu mudah rasanya ya. Sederhana saja, tidak perlu kita latihan. Oh, saya sudah paham, saya sudah mengerti. Tidak seperti itu caranya. Kita tetap harus melatih diri kita baik secara fisik ataupun mental supaya informasi yang sudah kita tulis itu dapat disampaikan dengan baik oleh si pemateri ya. Nah, selanjutnya too much or little time. Ini too much itu artinya terlalu banyak ya, little time ini waktu sedikit sekali. Nah, kenapa bisa too much? Ya, terlalu banyak waktunya. Jadi kita terlalu cepat dalam menyampaikan ya.
Jadi ataupun kita terlalu kencang dalam menyampaikannya. Jadi kalau too much time artinya kita lambat sekali dalam menyampaikan informasi tadi. Mungkin ngomong kita lambat atau kita sibuk saja membaca yang panjang itu teksnya. Jadi kita lebih fokus saja kepada teks ketimbang dari apa poin-poin sebenarnya yang disampaikan. Akibatnya apa? Waktu kita molor. Pastikanlah setiap presentasi itu paling lama itu kisaran waktunya adalah 10 sampai 15 menit. Seharusnya slide-nya itu ya sekitar paling tidak ya 1 sampai 12 atau 13 slide itu paling panjang ya. Jadi pertimbangkan antara waktu dengan cara bicara kita. Gitu ya. Little time waktunya pendek sekali. Artinya apa itu? Kita sepertinya terlalu cepat dalam berbicara ya. Jadi kita kencang saja merasa semua sudah selesai. Akibatnya apa? Begitu banyak waktu yang tersisa dari penampilan kita ya. Jadi ingat, di dalam melakukan presentasi usahakanlah kita harus tahu dulu ini berapa menit presentasi kita, apakah 10 atau 15. Jadi dengan mempertimbangkan poin-poin waktu tersebut, kita bisa tahu atau bisa menjaga sambil latihan apa saja poin-poin nanti akan kita gali lebih banyak ketika kita presentasi ya. Oke, selanjutnya masalah yang terjadi ketika presentasi itu adalah boring or not professional design. Artinya apa itu? Desain yang kita gunakan itu sungguh membuat audiens kita itu merasa apa yang dibuat oleh presenter ini, merasa yang kita buat itu tidak ada artinya, tidak sesuai dengan kaidah ataupun harapan yang ingin mereka inginkan gitu ya. Atau juga disebut dengan not professional design. Profesional desainnya tidak profesional ya. Mungkin kita terlalu banyak teks-teks yang kita copy ke dalam, akibatnya halus-halus dia nak nampak sama orang gitu ya. Entah apa yang kita tulis sana. Jadi akibatnya apa ini? Audiens kita tuh merasa malas yang melihat kita lagi. Sudahlah malas mereka tulisan kita mungkin kecil-kecil juga, nak menarik bagi kita untuk membacanya atau melihatnya. Jadi pastikanlah desain itu dijaga dengan baik. Sekarang ini sudah banyak sekali desain, ada juga yang ternak secara online, silahkan. Atau kita menggunakan desain yang sudah ada di laptop juga tidak ada masalah. Yang penting kreativitas kita untuk menggunakannya. Percuma saja kita download desain yang bagus-bagus tetapi cara menggunakannya kita tidak mengerti, sama saja itu ya. Jadi itu terkait tentang bosan ataupun ketidakprofesionalan dalam desain ya. Jadi desain kita tuh usahakan standar saja, yang formal saja, karena orang juga akan melihat apa sebenarnya inti yang kita sampaikan, bukan flowery ya, hal-hal yang berbunga-bunga yang yang nampak pada slide kita. Jadi intinya itu yang disampaikan. Sama juga dengan crowded flowery slide, ini hampir berkelanjutan lah ya. Jadi dalam slide kita itu jangan terlalu banyak hal yang ada di dalam slide-nya itu. Mungkin kita taruh bunga, ada emoticon, ada binatang-binatang bergerak, bukan seperti itu namanya ya. Jadi kita harus melihat kesederhanaan dari sebuah desain dari PowerPoint. Jadi jangan terlalu ramai, karena kalau terlalu ramai nanti poin-poin yang disampaikan itu tidak nampak gitu ya. Kalau dia sibuk sekali, ada di kiri ada bunga, di kanan ada misalnya ada gambar lagi gitu ya, di sebelah kiri bawah ada loncat dia, seperti ini kan susah bagi audiens untuk mengerti apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si pemateri itu ya. Jadi usahakan slide itu standar saja tapi indah atau kreatif ya, dan masukkanlah poin-poin terhadap apa yang disampaikan ya. Selanjutnya masih membahas juga tentang problems of during presentation.
Apa yang terjadi? Uh, ketika kita melakukan proses presentasi, ya seringkali kita kan tidak semua menguasai dalam ilmu kan. Itu sebabnya ketika kita belajar bahasa seperti ini, komunikasi seperti ini, gitu ya. Nah, kita harus mengetahui atau belajar tentang bagaimana keilmuan dari audiens kita. Nah, jadi audiens kita ini seperti apa sih sebenarnya? Ini tipenya anak-anak kah, orang dewasa kah, penguji kah, teman-teman kita kah? Harus kita teliti dengan sebelum kita melakukan presentasi, gitu ya. Jadi dengan adanya kesetaraan atau paling tidak jelas ya status dari audiens kita ini, hal ini kita akan membuat cara bicaranya, gitu ya, cara berkomunikasinya itu akan aman selama presentasi. Tapi kalau kita sudah misalnya tidak tahu tentang audiens kita, entah siapa nih nanti, rupanya misalnya kita seorang perempuan, rupanya tidak ada dia di sana perempuan laki-laki, semua hal ini kadang-kadang akan membuat kecemasan ya, ataupun ketakutan itu sendiri bagi seorang presenter, karena hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Jadi kita sebagai presenter harus mencari tahu dulu sebelum kita tampil nanti, apakah audiens kita itu misalnya apakah teman-teman kita yang sekelas saja atau bercampur mereka, ataupun ada juga orang-orang dewasa yang kadang-kadang sibuk bekerja. Selanjutnya kita masuk kepada felt for attention. Artinya apa? Selama kita melakukan presentasi, sepertinya orang itu tidak mendapatkan kesan terhadap apa yang kita sampaikan ya. Jadi seringkali mereka ketika mereka mendengar apa yang kita sampaikan ataupun kita ujarkan kepada mereka, sepertinya itu hanya dianggap angin lalu atau hal yang biasa saja ya. Jadi hal ini bisa juga terjadi karena mungkin saja topik yang mereka dengarkan itu tidak menarik atau tidak sesuai dengan harapan mereka ya, atau keinginan mereka. Tapi sebagai seorang presenter, kita wajib harus mendapatkan perhatian dari mereka ya. Kita tidak boleh membiarkan perhatian mereka itu buyar ataupun tidak mau melihat kita. Akibatnya nanti audiens kita itu dia akan meribut, gitu ya. Penguji kita itu nanti dia akan malas melihat kita, karena tidak ada lagi yang penting ataupun hal yang berguna dia akan lihat, gitu ya. Karena kita sudah gagal untuk membuat mereka itu terkesan terhadap apa yang kita lakukan. Selanjutnya floating presentation or closing, atau floating itu artinya mengambang. Jadi selama kita presentasi itu kita entah kemana-mana ataupun topik kita terlalu jauh kita dalam menyampaikannya. Itu sebabnya ketika kita menggunakan PowerPoint, cara bicara kita tuh teratur, dia terstruktur dengan baik. Kita harus tahu poin-poin apa lagi yang akan kita sampaikan ya. Jadi jelas dia urutan-urutan ataupun poin selanjutnya akan disampaikan kepada audiens ya. Jadi floating presentation itu artinya presentasi yang tidak mengambang ya. Jadi kita coba bahwa presentasi kita tuh harus fokus dia. Dan juga yang sering kali terjadi adalah floating closing. Artinya apa? Pada bagian penutupan dari presentasi kita itu sepertinya orang makin tidak jelas ataupun makin bingung dengan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Tidak jelas apapun yang kita sampaikan. Akibatnya mereka pikir bahwasanya ini tidak ada gunanya untuk kita tanya ini. Sepertinya tidak penting juga untuk ditanya ya. Karena dia juga tidak menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi topik bagian dia. Jadi ada begitu banyak
opini atau tanggapan nanti yang terjadi pada bagian closing ataupun penutupan. Jadi untuk closing ini kita memang harus memiliki teknik-teknik yang khusus, teknik-teknik yang baik atau yang bagus gitu ya, supaya nanti closing kita itu ataupun cara penutupan kita itu bisa berkesan bagi pendengar kita. Kita akan bahas poin tersebut pada topik-topik selanjutnya ya. Oke. Kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang presenter ya. Jadi yang pertama itu perlu dipersiapkannya nanti sebelum presentasi itu, makanlah yang cukup ya, jangan makan yang banyak, makan yang cukup. Banyak dengan cukup itu hal yang berbeda. Kalau kita misalnya makan yang banyak, nanti kita akan menjadi mengantuk kah, kita nanti presentasi malas saja untuk bergerak gitu ya, karena kita makan terlalu banyak gitu ya. Akibatnya kita malas-malasan jadinya. Tapi kalau kita makan cukup, itu akan membuat perut kita nanti tidak akan bermasalah ketika kita melakukan presentasi. Suatu hal yang umum atau lumrah bahwasanya ketika kita menjadi stres, itu perut kita seringkali dia merasa sangat lapar sekali walaupun kita baru saja makan. Hal ini sungguh standar saja. Jadi apalagi kalau kita tidak makan ya, itu sungguh membahayakan dari diri kita. Mungkin saja nanti kita bisa menggigil ketika presentasi, ataupun bisa saja kita pingsan karena tidak lagi kuat gitu ya untuk menahan beban stres yang ada di kepala kita. Jadi saran saya, ketika kita mau tampil nanti, makanlah yang cukup ya, yang cukup, yang bisa menunjang proses presentasi kita dengan baik. Selanjutnya ketika kita nanti ke presentasi, persiapkanlah mineral water atau air isi ulang, apakah aqua nanti apapun mereknya silahkan. Nanti letakkanlah minuman kemasan itu di samping kita. Jadi ketika nanti misalnya kita melakukan presentasi, kita cemas misalnya, ataupun kerongkongan kita kering, itu hal standar saja ketika kita bicara. Bibir kita nanti atau mulut kita akan kering, kita akan kecemasan sejadinya ya, apalagi kalau ada masalah. Jadi siapkanlah minuman itu, karena minuman itu nanti akan mengurangi stres kita, akan membuat kita agak sedikit lebih nyaman ketika nanti kita akan melakukan presentasi kembali. Selanjutnya, take enough medicine. Nah, ini bagi kita yang agak sedikit penyakitan ya. Soalnya nanti ketika kita mau presentasi, rupanya 1 hari sebelumnya kita sudah kena penyakit ya, misalnya flu kah, apalagi sekarang musim hujan, batuk-batuk kan nanti. Jadi jangan sampai nanti ketika kita presentasi itu kita batuk-batuk, kita flu gitu ya, bahkan bersin-bersin ya. Hal ini akan membuat orang tidak terkesan dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi bawalah obat sendiri, karena setiap orang itu memiliki tingkat obat yang berbeda ya. Tidak ada masalah nanti itu, silakan bawa saja, nanti simpan di tas kah atau di saku kah. Ini untuk persiapan jikalau nanti ada permasalahan yang serius terjadi ketika kita melakukan presentasi ya. Oke, kita lanjut kepada apa saja kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang presenter. Yang pertama itu adalah display the visual aids where listener can see it. Artinya apa itu? Tampilkanlah video visual aid atau media kita atau poin kita itu di mana audiens atau
orang bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya yang kita tampilkan dan sampaikan. Jadi susunlah letak dari infokus kita itu ya, nanti di mana orang duduk kah gitu ya. Kalau pada ruang-ruang tertentu bisa tempat kuliah, itu sudah jelas aturannya ya, mereka sudah terbiasa dengan itu, kita hanya tinggal duduk saja untuk menggunakan atau melacak teknologi yang sedang kita gunakan gitu ya. Karena mereka biasanya kalau ujian itu mereka sudah menentukan tempatnya, jadi kita memang hanya menggunakan teknologi saja ya. Oke. Selanjutnya adalah talk to your audience not to slide. Ini sama seperti tadi sampaikan. Ketika kita melakukan presentasi, berbicaralah melalui audiens. Artinya bukan berbicara itu kita ngajak ngomong, bukan ya. Artinya adalah berinteraksilah dia dengan audiens gitu ya. Gimana caranya? Dengan melihat kepada mereka, dengan menggerakkan mata kita, dengan senyum kepada mereka gitu ya. Jadi kita itu komunikatif kepada mereka. Jangan kita biarkan audiens kita itu sibuk saja dengan aktivitas yang mereka lakukan. Tidak seperti itu caranya. Buatlah seolah kita itu sedang bicara kepada mereka dan mereka dengarkan saran-saran yang harus mereka lakukan setelah kita presentasi ya. Selanjutnya ini sering juga tadi ya, talk to your audience not to slide. Jadi jangan bicara kepada slide-nya. Kenapa kita sering kali bicara kepada slide itu? Karena kita tuh agak malas dalam menghafal atau memorize ya. Kita paling suka untuk membaca. Jadi kok tulisan itu kita baca, kita kopikan nanti. Jadi kita tuh harus bisa ya menghafal ataupun menjelaskan bahan-bahan kita itu, walaupun tidak semua informasinya itu sudah disampaikan di slide atau PowerPoint kita. Selanjutnya, jelaskanlah kepada audiens kita itu tentang informasi clearly, artinya secara jelas dan concisely, tepat ya. Jadi penyampaian informasi itu paling tidak ada dua unsurnya, yaitu jelas dan tepat ya. Jelas itu artinya jelas duduk di mana terjadinya suatu data gitu ya, suatu pengambilan proyek kah nanti ataupun aktivitas kah nanti. Jadi jelas dia waktunya gitu ya. Kalau dia concisely, tepat dia. Jadi ketepatan itu penting juga ya. Harus jelas ketika kita ngomong, harus tepat dia, harus akurat dia, jelas. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan pembicaraan atau komunikasi, sudahlah tidak jelas, entah apa pula yang disampaikan. Jangan seperti itu nanti hasilnya ya. Kita harus jelas ngomongnya dan tepat penyampaiannya. Selanjutnya yang sering terjadi di presentasi itu adalah speak normally not fast. Jadi ketika kita bicara, bicaralah seperti kita sedang menyampaikan suatu makalah, ketenangan jiwa yang tenang ya. Jangan sampai kita membaca suatu topik itu kita seolah sedang santai gitu ya, sedang kita melakukan sesuatu. Akibatnya berbicara yang normal itu gak susah bagi kita ya, yang sesuai dia dengan dialek bahasa yang sedang kita pelajari ya. Ingat, di dalam kita presentasi, kita bukan menyelesaikan atau balapan dengan teman kita, bukan seperti itu ya. Jadi kita bicara normal saja, tenang saja, relax saja, tidak usah cepat, karena cepat juga nanti pengawas itu dia akan komplain terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin saja mereka bilang mereka tidak mengerti dengan apa yang
uh, kita sampaikan ya. Selanjutnya, take a breath on every start of speaking. Ini penting. Ambillah nafas ketika kapanpun nanti kita akan pindah kepada satu poin ke poin selanjutnya. Jadi jangan 2 poin 3 poin itu satu kali nafas, jangan ya. Nanti kita akan pusing pingsan pula nanti tim COVID ya, gara-gara karena kita tidak punya time management ya yang jelas ya. Jadi cemas itu hal yang biasa ya, tidak ada masalah. Tapi ketika kita melakukan suatu bagi teman-teman yang memiliki agama, silakan berdoa nanti sebelum sesuai dengan agama masing-masing ya. Nanti setelah selesai barulah kita bernafas sebentar ya. Selanjutnya baru kita melakukan presentasi ataupun kita pindah kepada poin lain. Jadi ketika kita bicara itu take a breath ya, jangan kencang ngomongnya cepat-cepat tapi orang tidak tahu tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi harus paham kita dengan kondisi seperti itu. Selanjutnya, jadi greet normally informal, artinya apa? Sapalah orang itu sesuai dengan gelarnya. Kalau dia laki-laki itu Mr. atau Sir boleh. Kalau dia perempuan pakai Mrs. nanti, oke. Jadi sapalah seseorang itu memang sesuai dengan kaidah atau normanya ya. Dan kata-kata kita itu memang harus formal ya, karena suatu sidang, suatu ujian itu selalu dia dalam kondisi formal ya. Hal ini juga berkaitan ya dengan jargon slang language nih. Nanti kalau teman-teman misalnya presentasi nanti misalnya di depan audien ataupun dosen, hilangkanlah bahasa-bahasa gaul yang tidak jelas itu ya. Entah mananya kayak gayanya ya. Jadi apakah pakai lu, gue pula nanti itu tidak boleh ya. Ataupun menggunakan istilah yang kadang-kadang entah apa yang disampaikan mereka juga tidak ngerti ya. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa standar yang memang bisa dipahami oleh semua pihak ya. Selanjutnya kita wajib konsentrasi ya. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, konsentrasilah dengan baik. Memang hal ini susah ya, tapi seiring waktu berjalan nanti kita akan bisa konsentrasi dengan baik ya. Pemakalah yang sudah ahli ataupun coach ya, motivator seperti itu, mereka sudah punya jam terbang tinggi. Akibatnya apa? Mereka tidak menggeretek ataupun mereka tidak cemas dengan keadaan-keadaan yang terjadi ya. Jadi bisa kita latihan seperti itu. Selanjutnya use body movement, artinya apa itu? Gunakanlah bahasa tubuh kita ketika kita melakukan presentasi. Jangan tenang seperti itu saja ya, tidak jelas ini ngapain ini orang ya. Jadi jangan gaya kita itu kaku, tidak jelas ya. Kita bisa saja nanti apakah tampil berdiri kah nanti atau duduk kah, silakan. Tapi nanti usahakanlah ketika kita bicara ada body movementnya gitu ya, ada gerakan badannya, apakah tangannya nanti atau senyumnya nanti atau bibirnya, kayak terserah lah. Yang penting apapun yang kita sampaikan itu ada nanti body movement ya, gerakan bahasa tubuh yang sudah sampaikan oleh poin-poin sebelumnya ya. Selanjutnya happy face and relax ya. Happy face itu apa artinya? Ketika kita melakukan presentasi, wajah kita itu ceria lah. Jangan sampai wajah-wajah yang seperti kita banyak hutang gitu ya, seperti kita
punya banyak masalah gitu ya, enggak ada gitu-gitunya juga. Jadi ketika kita presentasi itu wajah kita tuh harus ceria, karena dengan ceria nanti mood orang tuh akan muncul bersama kita. Kalau enggak ada relax, maka tenang saja kita ya, anggap saja hal ini sudah latihan kepada diri kita. Tenang saja, karena semua orang pasti akan merasa cemas ataupun takut terhadap suatu kondisi. Kadang-kadang memang mereka tidak sesuai dengan bidang seperti itu. Oke. Apa lagi ya? Selanjutnya sebagaimana yang kita bahas juga tadi, selama presentasi itu pastikan nanti kita melihat kepada waktunya ya. Jadi usahakan ketika kita presentasi pakailah jam tangan. Jadi ketika kita bicara itu kita tahu berapa menit kita sudah menghabiskan waktu. Kadang-kadang para penguji ini ketika kita presentasi tidak jelas apa yang sampaikannya, kadang-kadang mereka tetap memotong dari pembicaraan kita ya. Misalnya kita sudah 10 menit tapi kita tidak tahu bahwasanya kita sudah selesai, maka nanti penguji itu mereka akan menstop kita saja untuk bicara. Itu sungguh kegiatan ataupun hal-hal yang kurang baik. Tapi itulah kita, karena kita gagal dalam time management, cara mengatur waktu. Jadi atur waktunya berapa menit kita akan melakukan proposal nanti, 10 menit atau tengah hari kita menunggu waktunya ya. Jadi pastikan waktu ya antara pendahuluan, isi dengan closing itu jelas ya, duduk perkaranya satu persatu. Selanjutnya ketika kita presentasi itu look at the audience, artinya apa? Mata kita itu ya ke audiens kita. Janganlah mata kita itu sibuk saja ke PowerPoint kita ataupun kita melihat ke bawah ke meja. Hal itu tidak bagus ya. Semua orang seperti saya bilang kemarin itu pasti dia cemas, tapi tetap saja kita akan pandang ya. Jadi kita harus tetap melihat audiens kita itu. Jangan sampai kita melihat ke bawah, sibuk ke samping ya. Mereka juga tentu dia akan melihat kepada kita juga ya, karena kita juga melengah ataupun tidak melihat kepada mereka ya. Jadi akibatnya mereka merasa terhina dengan apa yang kita sampaikan, ataupun mereka tidak terasa sedang dibimbing ataupun diberikan informasi oleh kita. Jadi ketika kita melakukan presentasi, tengoklah kepada audiens ya, berinteraksilah kepada audiens kita, jangan kita sibuk membaca saja. Selanjutnya selama presentasi kita juga speak convincingly, artinya berbicara dengan yakin ya, yakin orang dengan apa yang kita sampaikannya itu ya. Jangan membuat ketika kita bicara orang seolah ragu dengan apa yang kita sampaikan. Betul enggak itu ya? Impressionnya ya, kesannya itu agak susah kita. Apakah betul nih gitu ya? Apa jelas nih gitu. Jadi kita harus tahu kapan nada kita mengatakan hal ini betul ya. Jadi harus jelas ya. Kadang-kadang dalam suatu presentasi itu ada begitu banyak dari pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang ya kita harus membuat mereka terkesan terhadap apa yang kita sampaikan ya. Jadi berbicara dengan semangat, dengan nada yang jelas gitu ya. Selanjutnya set the tone and rhythm, artinya apa itu tone? Itu dia adalah mood kita ketika kita bicara. Misalnya ketika kita bicara tentang kesedihan, tentu dia tontonnya adalah ataupun caranya adalah tentang kesedihan juga. Kalau dia bahagia ya bahagia juga ya. Jadi
harus sama ketika kita melakukan presentasi itu. Nah, kita pertimbangkan jangan sampai ada yang salah pakai ya. Kita ingin menyampaikan berita bahagia tapi wajah kita wajah sedih ya, itu sungguh jauh berbeda gitu ya. Jadi ketika kita melakukan presentasi atau sedang presentasi, set the tone, jadi alur bicara kita gitu ya. Nanti ritme atau ritmenya nanti, bagaimana cara suara kita naik turunnya gitu ya. Harus dia sesuai. Dan ini yang terakhir saya sampaikan, ketika kita bicara sama seperti saya tadi, minumlah sedikit ya, karena kadang-kadang ketika kita terlalu banyak bicara kerongkongan kita kering ya. Jadi itu sebabnya kita harus mempersiapkan botol aqua sebelah kita. Minum kita sedikit itu akan mengurangi stres dan juga akan membuat presentasi atau konsentrasi kita lebih tinggi terhadap apa yang kita sampaikan ya. Jadi ketika kita presentasi, drink a bit, minumlah sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kita akan pergi pula ke toilet dan itu akan merusak dari penampilan kita ya. Jadi inilah beberapa informasi yang bisa sampaikan, apa saja kegiatan yang perlu teman-teman lakukan ketika kita melakukan presentasi ya. Memang agak sedikit banyak, tapi nanti seiring waktu, seiring pengalaman, teman-teman nanti akan paham bagaimana melakukan presentasi yang baik. Oke, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. See you ya.